Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 12, dengan judul perikop Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini. Lumayan banyak. Ya, pertama-tama, kasih itu jangan pura-pura. Jangan munafik ya. Buktikan kalau kita benar-benar orang yang mengasihi. Mengasihi itu gampang-gampang susah ya. Tergantung hati kita ya. Kalau hati kita dipenuhi oleh iblis, itu susah mengasihinya. Makanya pintar-pintar ya menyaring roh. Harus disaring roh itu ya. Ada roh dari setan, ada roh dari Tuhan. Kita beri jalan bagi roh Tuhan untuk diam di badan kita ini, di hati kita, supaya kita bisa mengasihi. Kalau roh Tuhan ada dalam kita, mengasihi itu dengan enak ya, dengan gampang. Lalu ada nasihat, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Oke. Saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sering menunggu orang lain memberi hormat dahulu kepada kita, baru kita mau memberi hormatnya. Menunggu orang lain memberi kita salam dahulu, baru kita mau memberi salam ya. Beda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus ya. Saling mendahului. Jangan menunggu orang lain memberi hormat kepada kita. Kita dahului berbuat baik ya. Mendahului menjabat tangan misalnya. Karena dengan gitu kita membuktikan bahwa kita benar orang yang rendah hati ya. Oke. Beda dengan orang yang tinggi hati ya. Wah, saya nggak mau. Saya kan orang hebat ya. Masuk saya duluan yang beri hormat. Saya nunggu, duduk aja ini, biar orang lain yang memberi saya salam ya. Baru saya memberi salam ya, dan gitu. Itu bukan nasihat Paulus. Nasihat Paulus saling mendahului ya. Kalau memang kita ya, tidak sengaja ternyata sudah didahului, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi lain kali kita mendahului ketika orang lain belum siap atau belum lihat kita mendahului, ketemu, kita beri salam. Nah, itu dia namanya, kita membuktikan bahwa kita mau berdamai.
Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Kenapa ini? Sebab orang-orang kudus itu mereka fokus kepada hal-hal yang kudus, hal-hal Tuhan, rohaniawan. Mereka tidak cari uang, mereka tidak mengumpulkan uang untuk duniawinya. Jadi mereka fokus pada hal-hal surgawi ya. Ya contohnya ya para biarawan, biarawati ya, rohaniawan ya. Romo yang tidak punya istri itu ya, kegiatannya hanya melayani umatnya, nggak mencari uang ya. Ya uangnya dari mana? Dari umatnya memang. Umatnya menyediakan, jadi bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus ya. Kalau mereka butuh pakaian ya diberikan. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan ya, sebab para biarawan biarawati mereka nggak punya rumah pribadi ya, kemana-mana selalu menumpang. Yaitu kita harus memberikan tumpangan ya, sebab orang-orang itu adalah orang-orang yang memang fokus pada kegiatan rohani. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, jangan mengutuk. Itu memang susah ya, tapi itu menunjukkan kita ini pengikut Yesus, kita memberkati ya, jangan mengutuk, jangan membalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini dia. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Janganlah menganggap dirimu pandai, ya maksudnya jangan sombong ya. Sebab pengetahuan itu tidak akan ada habis-habisnya ya. Kita selalu belajar. Bahkan kita bisa lupa yang sudah kita pelajari ya. Jadi kita terus setiap hari belajar. Jangan menganggap diri kita sudah pandai dan tidak perlu belajar. Dengarkanlah nasihat orang, lalu dicerna. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini dia. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya apa? Artinya, contoh perang Ukraina dan Rusia itu. Sebetulnya itu tergantung pada Putin ya, Presiden Putin dari Rusia itu ya. Kalau Putin itu sudah tidak mau melanjutkan perang, itu udah damai itu. Ukraina dan Rusia itu sudah damai. Ukraina, Presiden Zelensky itu tidak ada niat. Yang menyerang duluan kan Rusia. Rusia mencaplok Ukraina ya, memulai perang ya. Tidak ada perdamaian ya. Jadi kalau Presiden Rusia itu sudah tobat, jadi bergantung pada Presiden Rusia itu ya, itu udah langsung ada damai. Demikian juga kita ya. Kalau kita misalnya kita bermusuhan dengan semua orang, dengan seseorang ya, kalau hal itu tergantung pada kita, ya sudah kita mengalah. Artinya kita menjabat tangan dahulu, mengajak damai. Ya itu tadi Paulus mengatakan ya, saling mendahului ya, dalam saling mendahului dalam memberi hormat. Ini artinya kan damai, memberi tanda perdamaian ya. Memberi hormat itu artinya berdamai. Jadi kalau itu tergantung pada kita. Kalau lawan kita tidak mau berdamai, kecuali kita mulai duluan, ya kita mulai duluan mengajukan perdamaian ya. Ya memang nggak gampang ya, apalagi musuh kita itu sudah merugikan kita ya. Tapi ya minta bantuan Tuhan ya, karena memang hanya Tuhan yang sanggup membuat kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Pembalasan itu haknya Tuhan. Karena kita kalau membalas tuh kadang kita nggak pintar membalas ya. Bahkan mungkin malah mencelakai orang lain ya, membuat suatu permasalahan baru. Karena kita ngamuk ya, lalu kita malah melukai orang lain yang tidak ada hubungannya dengan musuh kita ya. Nah, mulailah jadi timbul masalah baru.
Ya kalau Tuhan kadang juga memakai kita untuk pembalasan, itu hal lain ya. Tuhan bisa memakai penegak hukum ya untuk membalas atau memberikan keadilan kepada kita. Lalu orang yang jahat itu ditangkap, diadili, dipenjara, mendapat hukuman, yaitu Tuhan memakai perangkat hukum itu. Bila seterumu lapar, berilah ia makan. Bila seterumu atau musuhmu haus, berilah ia minum. Ini penting ini. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ini yang disebutkan apa? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi ternyata kalau kita berbuat baik ya, kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, itu ternyata secara rohani itu kita menumpuk bara api di atas kepalanya ya. Kalau dia tidak mau bertobat, dia akan hangus oleh bara api itu ya, bara api rohani ya. Bara api rohani ini akan menghanguskan. Kalau dia tidak bertobat, dia mati dalam keadaan dosa, dia akan hangus ya. Sebab kita sudah melawannya, mengalahkannya dengan kebaikan. Ini dia, ini penting ini ya. Dan memang susah ya memberikan makan kepada musuh kita yang sudah merugikan kita ya. Tapi ya dicoba ya, dan kita minta bantuan Tuhan supaya kita mampu memberikan makan kepada musuh kita, memberikan minum kepada musuh kita. Sebab kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Sebaliknya, dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita sebetulnya ya mengajak musuh kita untuk bertobat ya. Kalau tidak, bara api ini ya yang akan menghanguskan musuh kita ya. Ya secara rohani, tapi ya secara rohani itu membuat musuh kita menjadi tidak nyaman ya. Hatinya, loh kok orang itu saya rugikan, sudah saya pukuli, ternyata membalas dengan perbuatan baik. Wah, dia nggak nyaman dia. Gitu, seperti itu. Itu maksudnya bara api ini ya. Ya secara rohani itu, kalau secara rohani bisa kelihatan ya. Bara api ini artinya adalah api angkara murka Tuhan ya. Ya, kalau dia tidak bertobat, murka Tuhan akan, ini yang disebutkan pembalasan adalah hakku. Biar Tuhan yang membalas. Balasan Tuhan tuh kena sasarannya, tepat. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan melanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.